Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yandi di sini di channel Nursingpedia. Apa kabar teman-teman perawat dimanapun kalian berada? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan kembali latihan soal kompetensi teknis perawat berdasarkan FR hari kedua ujian P3K perawat tahun 2022 ini. Perlu dipahami bahwa soal-soal yang kita bahas ini bukan soal yang sama persis keluar dalam ujian, tapi hanya berdasarkan topik soal yang keluar dalam ujian hari kedua ini. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Seorang pasien 56 tahun dirawat di ICU dengan gagal nafas. Hasil pemeriksaan AGD menunjukkan pH 7,3, HCO3 30, PaCO2 48, PaO2 89, dan SpO2 98%. Interpretasi hasil AGD tersebut adalah A. Asidosis metabolik, B. Alkalosis metabolik, C. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh, D. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, atau E. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Untuk pembahasan soal pertama, kita lihat dulu data fokusnya, yaitu hasil pemeriksaan AGD menunjukkan pH 7,3, HCO3 30, PaCO2 48, PaO2 89, dan SpO2 98%. Jadi interpretasi AGD pada pasien tersebut, kita lihat pH-nya 7,3, sedangkan normalnya 7,35 sampai 7,45. Maka di sini untuk pH ada penurunan. Jika pH menurun, itu artinya terjadi kondisi asidosis. Lalu kita lihat PaCO2-nya 48, sedangkan nilai normalnya adalah 35 sampai 45. Maka di sini kondisi PaCO2-nya adalah naik. Jika PaCO2 naik, artinya itu masuk kategori respiratorik. Sedangkan PaO2 89, nilai normalnya 80 sampai 100, maka untuk PaO2 ini normal. Sedangkan HCO3 30, nilai normalnya 22 sampai 26. Maka di sini ada kenaikan untuk kadar HCO3. Artinya itu terkompensasi sebagian. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor pertama adalah D. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Sebetulnya soal-soal CPNS ataupun P3K hanya sampai ke pH dan PaCO2. Jadi tidak sampai ke kategori terkompensasi sebagian ataupun penuh. Kuncinya untuk teman-teman bisa menguasai interpretasi AGD ini harus bisa mengetahui atau menghafal dari nilai normal senyawa-senyawa ini. Karena berdasarkan FR hari kedua ini, interpretasi AGD ini keluar di soal ujian. Soal berikutnya, soal nomor 2. Seorang remaja 16 tahun sedang melakukan praktik di laboratorium menggunakan bahan-bahan kimia. Tiba-tiba sampel yang dipegang remaja tersebut tumpah dan mengenai tangannya hingga melepuh. Tindakan utama yang harus dilakukan adalah A. Mencuci luka dengan air mengalir, B. Rendam tangan dengan air es, C. Segera pecahkan bula pada kulit tangan, D. Segera bawa ke rumah sakit terdekat, E. Angin-anginkan bagian tangan yang melepuh. Untuk soal nomor 2 ini kita lihat data fokusnya, yaitu pasien mengalami luka bakar kimia dan tangan melepuh. Tindakan utama pada luka bakar kimia adalah dengan mencuci bagian yang terpapar zat kimia dengan air mengalir selama 15 menit. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetralisir dari bahan kimia tersebut. Namun, pada luka bakar yang berat, bukan berarti harus disiram air lebih lama. Justru sebaliknya, siram air secukupnya dan secepat mungkin mendapat perawatan medis. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A. Mencuci luka dengan air mengalir.
Soal berikutnya, soal nomor 3. Seorang pasien laki-laki 45 tahun dirawat dengan BPH. Pasien mengeluh nyeri dan panas pada kelaminnya yang terpasang kateter. Hasil pengkajian terdapat rembesan, distensi kandung kemih, kateter tidak paten. Saat ini perawat berencana mematenkan posisi kateter kembali. Perawat mengeluarkan isi balon kateter dan memasukkan kembali selang kateter, dan urin ditampung dalam bengkok. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Memfiksasi selang kateter. B. Mengisi balon kateter. C. Menekan kandung kemih pelan dan lembut. D. Menyambungkan selang kateter dengan urin bag. Atau E. Mengganti handscoon bersih dengan yang steril. Untuk bisa menjawab soal nomor 3 ini, kita harus bisa memahami dulu SOP dari pemasangan kateter itu sendiri. Adapun SOP dari pemasangan kateter yaitu yang pertama, cuci tangan lalu pasang sampiran, kemudian gantung urin bag di sisi tempat tidur pasien, buka pakaian bawah pasien, atur posisi pasien supin, pasang perlak alas dan dekatkan nirbecken di antara kedua paha. Pasang handscoon dan lakukan penis hygiene. Kemudian dekatkan nirbecken kedua untuk menampung urin. Ganti handscoon bersih dengan yang steril, pasang duk bolong. Kemudian olesi ujung kateter dengan jeli, masukkan selang kateter ke uretra sampai urin keluar. Dan jangan lupa anjurkan pasien untuk tarik nafas. Tampung urin menggunakan nirbecken, kemudian isi balon kateter dengan cairan aqua bides dan tarik selang kateter perlahan sampai ada tahanan. Angkat duk bolong, sambungkan kateter ke urin bag, lalu lakukan fiksasi. Lalu bersihkan alat-alat, lepaskan handscoon dan cuci tangan, serta yang terakhir, lakukan dokumentasi tindakan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B, mengisi balon kateter. Berikutnya soal nomor 4. Seorang ibu 32 tahun merasa letih, lemah, pucat, dan detak jantung cepat setelah mendengar anaknya didiagnosa kanker otak. Sambil terisak menangis, dirinya mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa itu terjadi pada anak saya. Itu tidak mungkin." Apakah tahap berduka yang dialami oleh ibu tersebut? A. Anger. B. Acceptance. C. Depresi. D. Bargaining. Atau E. Denial. Untuk soal nomor 4, kita lihat data fokusnya yaitu ibu merasa letih, lemah, pucat, dan detak jantung cepat setelah mendengar anaknya didiagnosa kanker otak. Lalu ibu tersebut juga mengatakan kata-kata yang seperti tidak percaya bahwa itu terjadi pada anaknya. Maka tahap berduka yang dialami ibu tersebut adalah denial. Karena tanda gejala yang muncul terlihat bahwa ibu tersebut mengingkari apa yang dialaminya. Maka untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah E. Berikutnya soal nomor 5. Seorang laki-laki 40 tahun mengalami choking saat sedang makan kolak ubi, sehingga tiba-tiba batuk lalu sulit bicara. Pasien tampak obesitas dan tampak mulai kesulitan bernafas. Apakah tindakan yang tepat dilakukan terhadap pasien tersebut? A. Heimlich maneuver. B. Abdominal thrust. C. Back bow. D. Chest thrust. Atau E. Finger sweep. Pada soal nomor 5 ini, pasien mengalami sumbatan jalan napas akibat tersedak saat makan kolak ubi. Nah, di sini kita lihat kondisi pasiennya ini ternyata obesitas ya. Obesitas. Maka untuk pembebasan jalan napas pada pasien dengan obesitas adalah chest thrust. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah D, chest thrust. Soal berikutnya soal nomor 6. Perawat puskesmas melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di sebuah sekolah menengah atas. Sasaran yang dituju perawat tersebut dalam promosi kesehatan adalah A. Primer. B. Sekunder. C. Tersier. D. Lintas sektor. E. Remaja.
Nah, teman-teman, berikut ini sasaran dalam promosi kesehatan terdiri dari sasaran primer, yaitu pasien, individu, dan keluarga, kemudian sasaran sekunder, pemuka masyarakat, dan sasaran tersier, pembuat kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan di bidang lain yang berkaitan. Maka pada soal ini, anak sekolah dalam promosi kesehatan merupakan sasaran primer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A, sasaran primer. Berikutnya soal nomor 7. Berdasarkan hasil survei Mawas Diri, SMD, didapatkan 5% remaja tidak sekolah, 30% remaja merokok, 15% remaja memiliki pacar, dan 5% remaja pernah melakukan seks pranikah. Kader juga melaporkan bahwa terdapat seorang remaja usia 18 tahun yang hamil di luar nikah. Di wilayah tersebut belum ada kegiatan untuk kesehatan remaja. Masalah keperawatan yang tepat pada wilayah tersebut adalah A. Manajemen kesehatan tidak efektif, B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, D. Defisit kesehatan komunitas, E. Kesiapan manajemen kesehatan diri. Kita bahas untuk soal nomor 7. Data fokusnya adanya perilaku remaja yang berisiko seperti merokok, berpacaran, seks pranikah, terdapat seorang remaja yang hamil di luar nikah, dan belum adanya kegiatan kesehatan remaja. Maka masalah keperawatan di komunitas tersebut adalah defisit kesehatan komunitas. Defisit kesehatan komunitas merupakan terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan pada suatu kelompok. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D, defisit kesehatan komunitas. Demikianlah tadi pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K Perawat tahun ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman pejuang P3K lainnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.